mutawatir adalah jenis hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi di setiap tingkatan sanadnya, sehingga mustahil bagi mereka untuk bersepakat berdusta. Istilah mutawatir berasal dari kata bahasa Arab yang berarti beruntun atau datang berturut-turut tanpa jeda. Terdapat dua jenis utama hadis mutawatir. Yang pertama, mutawatir lafzi yang memiliki redaksi sama. Yang kedua, ada mutawatir maknawi yang memiliki makna serupa meskipun redaksinya berbeda. Sumber hadis mutawatir dianggap sebagai sumber ajaran Islam yang sangat kuat karena memberikan pengetahuan yang pasti. Hadis mutawatir memberikan contoh. Yang pertama, hadis tentang berdusta yang berbunyi "Makadzaba 'alayya muta'ammadan falyatabawwa' maq'adahu minan nar", yang artinya siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap menepati tempat duduknya di neraka. Lanjut hadis berikutnya, yaitu hadis masyhur. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanadnya, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Istilah ini berasal dari kata bahasa Arab syarah, yang berarti sesuatu yang terkenal atau populer. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis ahad dan sering disebut juga sebagai hadis mustafid. Meskipun banyak diucapkan, kualitasnya bisa bervariasi, termasuk yang lemah atau bahkan palsu. Contoh hadis masyhur termasuk sabda Rasulullah tentang keselamatan seorang muslim dari gangguan lisan dan tangannya. Lanjut tentang hadis ajis. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh minimal 2 orang perawi di setiap tingkatan sanadnya. Istilah ajis berasal dari kata yang berarti sedikit atau jarang, menunjukkan bahwa hadis ini tidak banyak ditemukan dibandingkan dengan jenis hadis lainnya. Hadis ajis lebih kuat dibandingkan hadis gharib, tetapi tidak selalu setara dengan hadis sahih. Contoh hadis ajis adalah sabda Nabi Muhammad, "Tidaklah seorang di antara kalian beriman hingga atau menjadi orang yang paling dia cintai." Riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Anas dan Abu Hurairah. Baik, lanjut tentang hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja, baik pada satu tingkat sanad maupun di seluruh sanad. Istilah gharib berarti asing atau sendirian. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis ahad yang tidak mencapai derajat mutawatir. Terdapat 2 jenis hadis gharib. Yang pertama, hadis mutlak, di mana kesendirian riwayat terjadi di awal sanad. Dan kedua, ada gharib nisbi, di mana kesendirian terjadi di tengah sanad. Contoh hadis gharib adalah innamal a'malu binniyat, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, yang artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu sanad bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, kuat daya ingat, serta bebas dari kejanggalan dan cacat. Dalam istilah hadis sahih dianggap sebagai hadis yang sehat dan dapat diandalkan. Terdapat 2 jenis hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih lidzati, yang secara intrinsik memenuhi syarat. Yang kedua, ada sahih lighairi, yang dianggap sahih karena dukungan dari hadis lain. Hadis ini menjadi salah satu sumber hukum Islam paling kuat. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya tersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi memiliki sedikit kelemahan dalam daya hafalan. Hadis ini tidak mengandung kejanggalan atau cacat dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam. Menurut Imam Tirmidzi, hadis hasan adalah
hadis yang tidak terdapat perawi yang dicurigai berbohong, tidak bertentangan dengan hadis lain, dan diriwayatkan oleh dari satu jalur, meskipun tidak sekuat hadis sahih. Hadis hasan tetapi diakui oleh mayoritas ulama. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan, sehingga dianggap lemah. Penyebab kelemahan ini bisa disebabkan oleh sanad yang terputus, kredibilitas perawi yang diragukan, atau daya ingat perawi yang lemah. Meskipun hadis dhaif tidak setara dengan hadis palsu, ia tetapi dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diperbolehkan untuk diriwayatkan dalam konteks keutamaan amal, tetapi tidak untuk hukum syariat yang pasti.